Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ba'd. Tadi kita kaitkan antara sembahyang dengan negara. Jadi pemerintahan juga ada dalam sembahyang dengan 5 rukun yang telah kita sebutkan. Di antara daripada perkara-perkara yang menarik dalam sembahyang, selama imam kita bersikap baik, betul, adil, bijak, bagus, makmum di belakang amin, waladhdallin amin, Allahumma rina amin, dengan pergerakan amin. Coba kalau pada waktu imam kita buat salah, kita buat apa pada waktu itu? Apakah kita langsung adakan revolusi, memberontak? Tidak. Kita akan berikan teguran melalui anggota parlemen. Kita akan berikan teguran melalui wakil-wakil rakyat yang berhormat, siapa di daerah kita atau di dong kita, itu akan menyampaikan hasrat dan keinginan daripada rakyat. Ternyata dalam berjamaah pun juga semacam itu. Masya Allah, tabarakallah. Kalau seandainya dengan kita berada pada rakaat yang kedua dan kita baru saja bangkit daripada sujud yang kedua, pastikan bangkit daripada sujud yang kedua, lepas itu kita akan duduk tasyahud, duduk tahiyat. Coba saja kalau imam tak duduk, makmum kata subhanallah. Maksudnya berarti makmum berikan teguran kepada imam. Macam itu juga rakyat harus memberikan teguran kepada pemerintah. Tidak ada yang namanya ismah, yang namanya maksum. Jadi sebagaimana kita akan berikan teguran kepada imam, kalau pada saat imam tadi itu tak nak ditegur, ini baru rakaat atau rakaat dia cukup dah. Dia cukup 4 rakaat. Sebenarnya dorong panja dari sejak kapan? 4 jadi pada 5. Imam tadi itu naik ke rakaat yang ke-5, makmum pakai semuanya subhanallah. Tetap juga imam tadi itu berkeras kepala, tak nak ikut makmum yang memberikan teguran. Coba dalam pemerintahan macam mana? Kalau pada saat dengan yang memerintah kita tak nak ditegur, diperingatkan pun juga tidak, nanti pada masa pilihan raya akan datang kita campur atau kita turunkan daripada jabatannya. Macam itu juga. Maka dengan kita, itulah kata jangan dikaitkan dengan politik. Pada masa imam tadi bangkit ke rakaat yang ke-5, makmum kata subhanallah, tapi imam ternyata tak mau ikut, tak mau turut untuk tasyahud bersama makmum, maka pada saat itu makmum semuanya mufaraqah dengan imam. Biarkan awak nak naik di situ, kami kayu sendiri at-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibat. Ini jangan dikaitkan, saya minta maaf, tak nak dikaitkan mufarakah politik apa segala macam. Oke, kita ada panggilan, silakan. Dari mana dan siapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara dari sini. Saya Aziz Muhammad dari Kajang. Tuan Guru, saya biasa dengar kalau Nabi kata kalau kita duduk dalam masjid, kita mengaji Quran, tiba-tiba ada orang solat, kita kena terangkan ada mengaji Quran kita. Tapi di sini di Malaysia ni, budaya kita selepas solat dia akan wirid. Tapi kadang-kadang di wirid itu kuat, doa itu kuat. Kadang-kadang kepada saya dia mengganggu kepada orang yang masuk baru sembahyang, katalah sembahyang maghrib. Orang tengah solat maghrib dia wirid kuat, dia doa kuat. Dia akan mengganggu pada orang yang solat. Maknanya wirid itu semua sunat, solat maghrib itu wajib. Jadi kita kaitkan apa yang berlaku bila Rasulullah kata kalau kau membaca Quran pun bila orang tengah nak solat kau kena pelankan nada suara. Tapi di Malaysia ni doa ni kuat, wirid ni kuat. Apa pandangan Tuan Guru? Terima kasih. Jadi pertanyaan yang ditanyakan tentang wirid yang kuat, yang mentaswis, yang mengganggu kepada orang yang sedang sembahyang atau juga kepada orang yang sedang berwirid bersama kita pada saat itu. Jadi yang pertama, hal-hal yang kita sepakati terlebih dahulu secara sepakati oleh ulama, sunat dengan kita berwirid atau mengamalkan wirid al-awrad al-ma'thurah, zikir-zikir yang wajib selepas sembahyang 5 waktu seperti tasbih, tahmid, takbir, seperti baca kursi, istighfar dan lain sebagainya. Tapi bagaimana kira-kira dengan keadaan yang berlaku di negara kita? Saya rasa bukan di Malaysia saja, di mana-mana, di Mesirnya kah, di sininya kah, di Indonesianya kah, hampir di mana-mana tempat, merata tempat kalau pada itu selepas sembahyang mereka berzikir nyaring. Ada yang pro, ada yang kontra, ada yang iya, ada yang tidak. Jadi kira-kira bagaimana? Memang tidak ada dalam urusan ibadah atau dalam keperluan hidup, dalam hal ehwal keseharian kita daripada yang lebih baik daripada al-wasatiyah, khairul umuri awsatuha. Jadi dengan kita tengok keadaan. Kalau pada saat tak ada yang masbuk dan tidak ada yang sembahyang sunat,
pada saat selepas salam. Apa problemnya dengan kita berzikir beramai-ramai, zikir nyaring? Riwayat daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, yaqul kana rafu sauti bidzikir, sesungguhnya menyaringkan suara dengan zikir itu sejak daripada zaman Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada larangan dengan kita berzikir nyaring. Tapi kalau zikir kita mengganggu sesiapa saja, jangankan mengganggu orang yang sembahyang, kalau mengganggu orang yang tidur sekalipun tetap hukumnya terlarang. Itu kalau sampai mengganggu. Tapi juga dalam waktu yang sama kita perhatikan dulu, Tuan Haji ini senantiasa masbuk. Jadi kita nak berzikir nyaring tak boleh. Kenapa? Karena ada orang sembahyang. Perhatikan, zuhur beliau juga yang masbuk, asar beliau juga yang masbuk, maghrib beliau juga yang masbuk. Akhirnya terpaksa dengan kita sulukan zikir kita untuk meraihkan Tuan Haji yang masbuk tadi itu. Anda rasa dalam keadaan semacam itu elok dengan kita berzikir nyaring untuk bagi pelajaran kepada Tuan Haji tadi itu, supaya besok jangan lagi masbuk dan datang tepat waktu melaksanakan sembahyang berjamaah daripada awal sampai akhir. Jadi sebelum kita masuk pada pertanyaan yang selanjutnya, ingin saya simpulkan, kalau seandainya ada yang baru sembahyang atau juga ada yang masbuk, eloklah dengan zikir kita perlahankan sedikit, tapi tidaklah berarti dengan kita sama sekali tidak berzikir atau sampai tidak kedengaran, sebab zikir yang jari pun juga mempunyai tujuan yang positif. Oke, silakan pemanggil yang berikutnya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya nak bertanya sikit. Saya daripada Melaka, nama saya Alias bin Abdul Salam. Nak bertanyakan masalah semayang dengan maksiat Tuan Syekh. Semayang membuat maksiat membuat. Sama-sama rajinlah. Buat maksiat tadi, buat sembahyang pun juga rajin. Tahajud tak pernah ketinggalan. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang alhamdulillah lah. Jadi untuk memberikan sedikit ta'liq atau komen kepada pertanyaan Tuan Haji tadi itu, tentang seseorang yang rajin sembahyang tapi juga rajin buat maksiat. Ini bukan satu hal yang pelik. Pernah ada semacam itu di zaman Rasulullah SAW. Orang tadi itu sembahyang oke, tapi mencuri juga rajin mencuri. Jadi akhirnya para sahabat yang mungkin barangkali pernah terganggu atau pernah kecurian atau seperti apa, maka melaporkan kepada baginda Nabi tentang kejadian yang berlaku. Nabi kita bersabda, satanhahu salatuhu yawman ma, yang pada suatu ketika nanti sembahyang itu akan mencegahnya daripada segala kemungkaran, daripada perbuatan keji. Dia begini lebih kurangnya, sembahyang itulah sebagai penyembuh, sembahyang itulah penghakis, sembahyang itu adalah rahmah, sembahyang itu adalah maghfirah, sembahyang itu adalah kebaikan. Takkan dengan kita pada itu dengan kita berobat dengan menggunakan obat 2, 3, 4 kali kita minum, terus dengan penyakit kita akan langsung hilang. Ada dengan sebagian daripada kita penyakitnya hati, penyakitnya riya, penyakitnya ujub, penyakitnya takabur. Jadi pada rangkaian sembahyang tadi itu ada di antara daripadanya yang terperuntukkan untuk mengatasi takabur, untuk mengatasi ego, untuk mengatasi riya, untuk mengatasi ujub, atau juga untuk mengadu dan membinanya agar menjadi insan yang mutawadhi, inkisar, sedih, senantiasa menangis dan berhenti-henti di hadapan Allah Jalla wa'ala. Jadi dengan seseorang minta maaf dengan bahasanya, mungkin dulu pernah jadi kaki apa, mungkin kaki arak kah, kaki perempuan kah, kaki apakah, terus sembahyang dalam 2, 3, 4 hari, itu takkan mungkin sembahyang boleh menghakisnya daripada tabiat buruk semacam itu memerlukan waktu yang panjang sekali, seperti obat yang kita gunakan untuk kita mengobati penyakit yang menimpa kita. Tapi bagaimanapun, asalkan dengan sidq tawajuh, sembahyangnya betul secara sunnah, tepat waktu dan secara berjamaah, insya Allah kalau sampai 17 kali meminta dan memohon kepada Allah dengan lantunan ihdinas siratal mustaqim, bimbinglah kami kepada jalan yang lurus, insya Allah Allah akan bimbing dia dan Allah akan tunjukkan kepada jalan yang lurus. Jangankan terbabit kepada suatu perkara maksiat dan kemungkaran, justru dia akan membenci. Jadi hatinya secara keseluruhan daripada atas sampai ke bawah memang memuntahkan semua jenis-jenis maksiat dan kemungkaran yang berlaku dalam kehidupannya sebelum itu. Jadi
Jadi kita tidak putus asa. Jadi, dan juga tidak memberi seseorang yang kalau tabiatnya seperti itu, tapi asalkan ada usaha untuk memperbaiki sembahyang. Jangan-jangan yang sembahyang tadi itu dunia tidak betul. Jangan-jangan dengan pergerakan rukun berukunnya ternyata tidak sempurna. Jadi jangan sampai dengan kita menyalahkan sembahyang kalau pada saat dengan sembahyang kita masih belum mampu untuk membackup dan juga meperisai kita daripada segala kejanggalan. Ada satu pertanyaan lagi dari studio, silakan. Tuan Guru, adakah solat yang pernah ditinggalkan dahulu, iaitu sebelum bertaubat, perlu diqada semula atau memadai dengan solat taubat sahaja? Dan adakah haram mengerjakan solat sunat kalau belum selesai solat qada? Okey, bagus sekali pertanyaannya, sangat-sangat bagus sekali. Dan ini sangat-sangat kita perlukan. Tapi sebelum kita menjawab, Bang penanya kita, Bang Don, kena jawab dulu pertanyaan saya. Kalau seandainya saya pada masa di Mesir dulu ada terpinjam duit, ada pinjam duit abang misalnya, katakan saja dalam 3 tahun terakhir, karena sebelum menghabiskan stadiana di sana, pertama ada pinjam 100.000, kemudian berikutnya ada pinjam 50.000, kemudian berikutnya ada lagi pinjam dalam 25.000, total semuanya 175-an. Agak-agak setelah saya jumpa di Malaysia, memadai dah dengan anak minta maaf banyak dong, minta maaf anak, jadi hutang piutang tuh minta maaf lah, jadi minta dihalalkan. Kira-kira cukup tak macam tu? Kata, bentar Pak Syekh, maaf, tapi hutang tetap dibayar. Bahkan hutang lebih penting daripada sembahyang. Itu tadi hutang kita dengan makhluk, bagaimana hutang kita dengan Sang Pencipta? Minta maaf. Jadi kalaulah saya terhutang dengan sesiapa saja, saya dihutang dengan Haji Zul, kan misalnya hanya setakat jasa haji itu dengan hutang saja, dengan duit yang dipinjamkan saja. Apakah haji bagikan saya kesehatan? Apakah haji yang berikan saya hidayah? Apakah haji yang berikan saya petunjuk dan juga masa depan saya seperti apa? Tidak. Bagaimana dengan yang hanya berjasa dalam satu pinjaman yang dipinjamkan, ternyata tidak cukup kalau tertangguhkan pinjamannya, tidak cukup kalau hanya setakat minta maaf, harus dijelaskan, dibayar terlebih dahulu. Terserahlah nak dibayar dengan cara mana, cara berangsur-angsur kah, atau kita alihkan kereta kita ke rumah kita, ke tanah kita kah, atau kalau kita punya anak perempuan banyak, ya, kawin selesailah. Jadi itu Haji, gimana kira-kira, walaupun itu tidak betul lah macam itu caranya. Anak yang jadi mangsa kawinkan untuk melunasi masalah hutang piutang. Jadi kalau dalam hubungan antara kita dengan sesama makhluk sudah seperti itu, bagaimana kira-kira kalau hutang kita dengan Allah Jalla wa'ala? Jadi di jumhur ulama mengatakan bahwasanya seseorang yang meninggalkan sejumlah berapa banyak pun daripada sembahyang fardu itu harus wajib ditunaikan dan juga wajib diqadha. Tidak memadai dengan tobat. Tobat itu hanya setakat, tobat itu hanya sekedar untuk minta ampun karena dia lengahkan. Yang sepatutnya dia sembahyang, ternyata dia di Bukit Jalil. Yang sepatutnya dia sembahyang, dia dengan Facebook. Yang sepatutnya dia sembahyang, dia bersolek dan berdandan. Sepatutnya dia sembahyang, dia ada tepi pantai. Itu dosa yang itu tuh terampuni dengan istighfar. Tapi untuk sembahyang wajibnya tetap wajib diqadha. Bahkan ulama Syafi'iyah secara khusus mengatakan tidak boleh menggunakan waktu untuk melaksanakan sholat nawafil, sembahyang sunat selama kewajibannya masih ada. Kenapa? Coba dengan bahasa rasionalnya, sembahyang sunat bandingannya dengan sembahyang fardu 1:70. Maka dengan kita ambil yang satu, elakkan yang 70. Pilih yang mana satu? Apa dia milihnya? Dikancel. Yang ini Izura, ambil Izura. Nah, kancel second hand 5.000 aja, Izura yang baru 70, ambilnya 70. Nah, macam itulah juga dengan perumpamaan sembahyang tadi itu. Kalau kita habiskan waktu kita untuk melaksanakan salat sunat, berarti kita hanya mendapatkan 70 daripada yang sunat, baru dapat menutupi 1 daripada yang wajib. Tapi kalau kita gunakan waktu kita untuk qadha, maka yang walaupun kita tidak berpeluang untuk melaksanakan ibadah sunat, sunat itu akan menjadi sunat hanya setakat untuk penyempurna saja apa yang nak disempurnakan. Kalau yang nak disempurnakan tidak ada, sempurnakan yang wajib, baru penyempurna dan pelengkapnya dengan ibadah-ibadah sunat, khususnya dengan sembahyang. Hadza wabillahi taufik wa sallallahu ala sayyidina Muhammad
wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa ila liqa'in akhar insyaallah. صل عليه